pada suatu hari itu ketika umur 7 atau 8 tahun ya, itu masih duduk di kelas 3 SD. Nah, ini kayak apa bang, biasa anak-anak gitu kan sering main-main bola gitu kan. Main bola itu kalau kita dulu waktu kecil-kecil ini kan peluit akhirnya itu azan maghrib atau dipanggil sama orang tua gitu kan. Nah, kami itu main di lapangan itu tuh, memang lapangan itu bukan satu-satunya ya, cuman lapangan itu berada di agak jauh dari jalan raya lah, dan juga paling kalau dari rumah cuman 10 meter. Oh, berarti lokasi dekat rumah. Iya, dekat dari rumah. Nah, di situ tuh setiap hari kami main, dari yang dewasa sampai dengan anak main juga. Nah, suatu hari itu kan jarang nih orang dewasa itu mau anak-anak ikut main. Nah, mungkin kekurangan orang kemarin itu saya disuruh jadi kiper. Suruh jadi kiper itu kan. Waktu itu kondisi situasinya sudah menjelang maghrib atau masih terang? Iya, itu sudah menjelang maghrib, terus selesai hujan. Jadi makin, kalau dulu kan main bola itu waktu masih kecil makin hujan dan makin senang mainnya gitu kan. Sampai lupa waktu, itu udah kayak udah ngaji-ngaji mau mengaji azan maghrib. Nah, ketika bola masih di lapangan di gawang ujung, itu saya berdiri aja tegak-tegak keliling-keliling. Nah, jadi pas di satu titik kaki kanan itu menginjak, tak ada nginjak apa-apa sih bang, kayak tanah rumput biasa gitu aja. Injak bagian tanah. Iya. Yang kosong ya. Iya, karena dekat, gak jauh dari tiang di sebelah kiri. Tegak di sana, terus kayak dengar suara anak-anak nangis. Nah, pas itu nggak tahu kenapa suasana itu kayak berubah jadi hening. Dia menjerit atau menangis? Menangis tapi kencang. Nah, yang anehnya itu di sebelah kiri itu ada 2 orang temen abang duduk. Mereka cuma ngeliatin aja, kayak ngeliatin aku gitu kan. Ngeliatinnya tuh kayak pandangan aneh gitu. Mereka tidak ikut main? Nggak ikut main, mereka melihat kawan abang sekolah SMK gitu kan. Karena abang dulu masih SMK juga. Nah, mereka tuh kayak ngelihat aku tuh pandangannya aneh. Terus suasana yang awalnya kalau main bola kita kan pasti ribut, itu kayak hening. Aku angkat kaki kananku, aku angkat. Iya, aku angkat, suaranya berhenti. Suara menangis tadi? Suara menangisnya berhenti. Nah, terus karena penasaran, namanya kita anak-anak kan penasarannya kuat kan, aku injak lagi tuh bang, aku injak lagi tempat yang sama, nangisnya keluar lagi, lebih kencang lagi suaranya. Aku pantangin tuh rumput itu, kakiku pandangin, ku angkat lagi, berhenti lagi. Habis itu ku injak lagi, tapi lebih lama ku injaknya. Terus suara nangisnya datang lagi, sampai hilang lagi suara nangisnya. Sampai gimana? Sampai hilang. Kakiku nggak kuangkat, suara tangisannya hilang. Terus masih lanjut main biasa aja gitu kan, masih main bola lanjut sampai azan maghrib, terus pulang. Nah, aku nggak ada ngerasa hal yang aneh di diri aku. Maksudnya aku masih beraktivitas seperti biasa, masih sekolah juga, masih. Ini setelah ya? Setelah terinjak itu aku masih nggak ada ngerasain apa-apa. Jadi aku rasa itu tuh nggak ada nih, mungkin halusinasi aja gitu kan. Mungkin karena suara aneh-aneh juga karena mau maghrib. Jadi masih sekolah, masih masih main-main seperti biasa. Jadi setelah itu aku sama keluarga itu nggak ngerasain ada hal yang aneh juga di diri aku bang. Sampai suatu ketika mungkin nggak sampai seminggu ya, setelah kejadian itu aku mendadak nggak mau sekolah. Bawaannya nggak mau sekolah, bawaannya itu pengen main aja gitu. Pengen main aja terus. Pokoknya yang namanya sekolah tuh aku nggak mau. Jadi awal-awal itu orang tua memang nggak ada naruh curiga. Mungkin ya biasa lah, mungkin jenuh gitu kan, anak nggak mau sekolah gitu kan. Tapi nggak diambil libur. Dulu itu sering diajak orang tua tuh bermain ke mall, ke Temzone dulu kan. Main ke Temzone di salah satu mall di Pekanbaru. Itu pengen main ya terus tanah. Setelah dari sana
pulang ke rumah besoknya pengen main lagi, pulang ke rumah besok pengen main lagi. Jadi dipaksa orang tua sekolah tuh nggak mau tuh pengen main lagi. Pan itu dijanjikan kan sama orang tua kalau sekolah, pulang sekolah nanti main lagi ke mall. Emang nggak mau ke sekolah gitu loh. Jadi pernah, maksudnya itu sekolah tetap pergi tapi kabur gitu? Iya. Jadi suatu ketika tuh ada aku dipaksa untuk sekolah, aku nggak mau. Terus sampai dicubitin, dipukul pakai ikat pinggang, dikurung di dalam kamar. Terus ada saat aku diantar ke sekolah sama abang, sama orang tua gitu kan. Sampai ke sekolah, aku taruh tas aku ke kelas, aku pergi pulang bang. Aku pergi pulang lagi. Kenapa? Itu bapaknya takut? Bawaannya nggak ada rasa takut, rasa apa nggak ada, kayak nggak ada yang ngikutin juga bang. Tapi bawaannya tuh pengen main aja gitu. Pokoknya tuh makin main aja, main apa aja lah, pokoknya nggak sekolah gitu, main aja terus gitu kan. Nah jadi aku berapa kali tuh diantar ke sekolah, aku pulang lagi, diantar ke sekolah, aku pulang lagi. Jadi ada pas pengen mandi itu bang, kan kita pergi sekolah mandi dulu kan. Pas pengen mandi itu nggak ada rasa apa bang, niatnya emang pengen sekolah. Nah tapi habis selesai mandi itu langsung berubah. Jadi ada suatu hari itu aku selesai mandi, ini agak lucu juga nih. Aku nggak mau sekolah, ini belum pakaian sama sekali nih, kena marah sama orang tua. Tentu kan kita kabur kan, takut dipukul, kabur. Ada pohon mangga dekat rumah, aku diikat di situ sama orang tua. Iya, itu aku lihat orang tua nangis, dibujuk sama tetangga bagai disuruh sekolah gitu kan. Tapi emang nggak pengen sekolah gitu kan. Tentu karena kita nangis, orang tua laki-laki ini tentu kalau ngediamin anaknya pasti kayak membelikan mainan gitu. Nah aku dibawa lagi ke mall, terus aku diam, ketawa lagi. Nah sampai kayak gitu tuh kurang lebih 1 bulan. Dan di sana tuh sekolah itu lagi ujian kenaikan kelas. Jadi karena aku nggak sekolah, jadi orang tua tuh kayak udah capek lah bang, sekolah situ nggak sekolah situlah jatuhnya kan, nggak dipeduli urusin lagi. Nah pada kalau nggak salah itu kalau setelah ujian kenaikan kelas kan libur nih, jadi adalah teman orang tua datang ke rumah. Nah beliau melihat saya tuh kayak kayak aneh gitulah pandangannya gitu kan. Putih atau gimana? Kalau udah dari temannya orang tua ini memang dulu sering lah main ke rumah gitu, seminggu itu pasti ada. Beliau nggak ada ngomong apa-apa ke aku gitu kan, tapi ngomong ke orang tua. Nah suatu hari itu dibawa ke rumah bapak ini untuk diobatin lah gitu kan. Aku disuruh mandi kembang. Iya, kayak ya mungkin bapak tuh punya keahlian kayak gitulah kan. Nah di situ aku dimandiin, terus muncul keinginan aku mau sekolah gitu. Padahal orang lagi libur. Oh gitu. Nah sampai orang tua ngomong gini, pindah sekolah aja ya gitu kan, karena orang tua berasumsi aku ini ada berantem sama teman. Padahal di situ situasinya nggak ada bermasalah sama sekali sama siapapun. Akhirnya pindah sekolah. Ditunjukin nih dia pagi-pagi itu kan, diajak keliling naik motor sama ibu. Nih sekolah di sini gimana? Sekolah di sini gimana? Ini bagus loh, ini kayak gini, ada ininya, ada itunya gitu kan. Cuman enggak, pengennya tuh memang tetap sekolah di sana gitu. Tapi ada nggak yang ngasih tahu setelah itu, mungkin ada yang udah cerita kalau memang itu beneran jin atau seperti apa yang terinjak sebelumnya? Nah kalau dari cerita bapak ini ke orang tua itu kayak anak jin. Nah anak jin ini di situ tuh rumahnya gitu, tapi aku injak rumahnya sampai rumahnya itu hancur. Cerita dari bapak ini, rumah itu hancur, jadi dia marah. Tapi dengan dia marah itu dia tuh nggak pengen nyakitin gitu loh. Dia tuh pengen bawa aku tuh main lah ya, karena dia di sana tuh ceritanya cuma sendiri, nggak ada orang lain. Dia tuh nggak ada orang tua, nggak ada apa gitu, dia sendirian. Jadi kayak nyari teman gitu kan, bawa dia main. Nah cerita dari orang tua tuh seperti itu kan. Dan lapangan tempat kami main ini bang, emang dikenal angker.
Contohnya maksudnya gimana? Angkernya itu memang kalau di sana itu kalau malam memang ada rumah, satu rumah bang di tengah, dekat, bukan tengah sih, di lapangan itu ada rumah. Nah rumah itu kan tentu kami kenal juga lah kan, karena nggak jauh juga dari rumah, Tetanggaan lah. tetanggaan. Nah cerita-cerita juga nih karena kan anaknya teman juga kan, dan orang tua juga temannya orang tua, sering cerita, dan warga-warga sana juga cerita kok di situ tuh angker ada berbagai ya jenis lah gitu kan, ada pocong, ada apa namanya Yang gondoruo, nunggu di lapangan. iya gondoruo, buto ijo, Dia sering melihat. iya dia sering lihat. Nah jadi ada satu ketika kalau tak salah udah temennya orang tua ini atau temannya penghuni rumah yang dekat lapangan ini nih meninggal bang. Oke. Meninggal dan mereka ini mendengar rumahnya ini ada yang ngetok pintu rumah mereka sambil memanggil nama penghuni rumah ini, Yang nama meninggal ya nama bapak kawan teman ini kan. Lupa saya apa dipanggil itu, lupa gue. Beberapa kali dipanggil, dibuka pintunya nggak ada orang, ditutup lagi, dipanggil lagi, dibuka lagi gitu kan, emang nggak ada orang. Nah jadi anaknya yang kalau tak salah namanya Jandu itu dia ngelihat sosok yang bapak yang sudah meninggal ini Oh, di mana? di depan rumah. Jadi dia ini ya kembali lagi, anak kecil ini kan memiliki penasaran yang tinggi bang. Jadi rumah dia ini pintunya itu ada dua pintu depannya. Yang satu untuk orang masuk lah, yang satu lagi untuk parkiran motor dia. Nah dia melihat yang dari parkiran motor ini, dia buka pintu dia ngelihat ada bapak yang meninggal, ya sosok bapak yang meninggal ini. Nah dia masuk untuk ngomong ke bapaknya, Pak, bapak ini manggil-manggil dari tadi, itu dia di depan rumah. Langsung bapaknya pergi ke keluar, nggak ada orang, baru langsung ditutupnya pintu. Bapak ini baru teringat kalau sosok ini udah meninggal. Nah di situ, tapi cerita temen ini adik ini bapaknya ini nggak panik, mencoba untuk nggak panik lah kan, biar anak-anaknya nggak takut juga. Nah tapi itu bukan satu-satunya aja bang yang di situ. Nah jadi ada juga teman yang rumahnya nggak jauh dari lapangan ini, kalau kita buka jendela kamar dia itu langsung nampak belakang, maksudnya langsung nampak lapangan. Nah jadi ketika itu dia nyetel musik malam-malam itu sekitar jam 11 jam 12 itu dia ngelihat ada pocong joget-joget. Gimana? Oh di lapangan itu. Di lapangan itu ada pocong joget-joget ngikutin irama musik dia. Nah Langsung berhenti. enggak, dibiarin sama dia tuh bang. Dia ngelihat, abis itu dimatikannya musik dia, hilang. Pocong tuh. Iya pocongnya hilang, besoknya lagi dihidupin sama dia lagi, ada lagi. Nah emang lapangan ini nih sering digunakan untuk bela diri gitulah bang. Bela dirinya kalau kita bilang nggak sama kayak silat atau taekwondo atau apa, enggak ya, lebih ke ilmu batin, ya. Iya batin. Dia kayak kita sholat gitu kan, kita berdiri, tangan biasa ke depan, entah apa yang dia baca, tiba-tiba dia terpelanting ke belakang terus terguling-guling. Nah di situ sering dipakai untuk bela diri gitu juga kalau malam. Kalau sejarahnya gimana? Maksudnya itu keberadaan lapangan itu gimana? Nggak- Dulunya apa di situ? Nggak ada apa-apa sih bang, dia dulunya itu emang lapangan tok gitu aja, kosong gitu aja. Di situ ada dua rumah, pemilik lapangan tanah itu satu dan penjaganya. Penjaga ini yang bapaknya tadi yang dipanggil itu Ya. tadi. Pokoknya kalau di lapangan itu udah banyak cerita lah soal-soal yang mitos gitu kan. Dan di Jalan Panda Sukajadi itu emang udah banyak cerita-cerita seperti itu lah, khususnya di lapangan ini banyak cerita mitos lah dari yang lain. Nah jadi
waktu kecil lagi nih, masih sering juga main sama teman-teman kita. Dulu kan belum ada motor tuh naik sepeda nih, keliling-keliling, biasalah naik sepeda keliling-keliling. Terus seluruh teman-teman tuh dari yang besar sampai yang kecil gitu kan, kita main sepeda keliling-keliling kota. Nah di situ tuh nggak jauh dari lapangan ada namanya itu Jalan Kuda Laut. Di Jalan Kuda Laut emang terkesan sampai sekarang pun gelap bang. Sampai sekarang pun masih gelap jalannya itu. Kayak kalau kita kesana kayak hening, sunyi. Padahal dari tengah kota dan rumah-rumah pun padat. Rumah-rumah situ rumah-rumah gedong lah kita bilang, rumah-rumah besar. Nah jadi suatu malam itu, Malam ya? malam kami main-main sepeda nih lewat sana. Kami berhenti di nggak jauh lah dari lapangan tuh kan, nyusun lokasi nih, nyusun jalan mau kemana ke arah tujuannya kan. Nah nggak jauh kami berjalan itu, setelah kami nentuin lokasi kami mau kemana, ada kayak ibu-ibu atau nenek-nenek lah, kami nggak pernah lihat sebelumnya. Karena kami kan notabene semuanya itu orang lama, orang tua kami lama di sana gitu kan. Nah orang tua aku sendiri tuh ada di sana tuh dari tahun 80. Oke. Bahkan nama jalannya itu dulu masih bukan jalan ya Jemak Dahlan atau nama-nama pahlawan, nama-nama binatang dulu tuh. Nah Jadi pas waktu jalan tadi, nggak jauh dari situ kami diberhentikan sama ibu-ibu ini. Dia ngomong jangan ke sana, ada nenek-nenek. dia bilang gitu. Dia bilang seperti itu, ada Ibu tuh nenek-nenek. nggak kenal siapa. Kami nggak ada yang kenal ibu-ibu itu siapa. Oke. Terus ya namanya anak kecil cuek aja lah gitu kan bang. Yang penting jalan, karena itu kalau nggak salah masih jam 8-an lebih kurang atau lewat lah. Kami jalan aja terus tuh ketawa-ketawa, bercanda. Pokoknya sepeda itu lebih dari 20 lah. Boncengan tuh semuanya tuh. Kan kalau ada dihitung ada 40-an lebih. Nah nggak jauh dari tempat nenek ini, itu di ujung jalan itu kami nengok persis ada nenek-nenek pakai kain gitu lah, kayak Kain sarung. kain gitu ya. sarung gitu. Nah pakai kebaya putih tapi panjang sampai ke lutut, Oke. rambut putih terurai. Mukanya kami satu pun nggak ada yang nampak jelas bang, mukanya itu kayak mana, tapi kami melihat itu kayak nenek-nenek Dia cuma berdiri tegak. berdiri gitu tegap aja. aja. Kami nggak nampak kakinya kayak mana gitu karena panjang kan. Ya. Dan jarak pun masih mungkin agak ada 10-15 meter dari lokasi dia berdiri. Itu pandangan dia hitam, mata itu kayak hitam, kayak nggak ada bola mata. Di situ kami, kalau aku pribadi masih ada motor yang lewat bang, karena depan jalan itu tuh kan kami memang mau kami tuju Simpang gitu ya. pertigaan. Pertigaan. Nah di situ masih ada motor, mobil. Jadi seolah-olah orang Jadi itu nggak nggak ada yang ngelihat sama sekali. Tapi Kami semua ngelihat. oh gitu. Kami semua ngelihat, kami langsung terkejut. Kami muter balik. Tapi yang bikin lebih mencekamnya lagi itu, yang paling depan itu langsung berhenti mendadak, ngerem gitu kan. Jadi ada kecelakaan dulu nih yang di belakang. Nabrak semuanya, tertumpuk di sana. Ada sepeda yang terus muter balik, ada sepeda yang tertinggal, ada teman yang jatuh luka karena nggak bisa berdiri lagi, sendal tertinggal. Kami muter balik. Nah kami muter balik, itu sosok nenek-nenek itu ada lagi bang di depan kami di jalan yang di pertigaan jalan satu lagi. Nah di sana itu ada tukang tambal ban. Ibu-ibu tukang tambal ban, dan ada juga orang yang nambal ban. Sama, mereka seperti nggak melihat sosok ibu nenek-nenek ini. Kami muter balik lagi. Jadi pas muter balik baru ada teman yang ngomong, "Woi, si ini tinggal," gitu kan. Terus kami duduk dulu nih, diam dulu. Siapa nih yang berani jemput kan gitu kan, karena semua udah ketakutan. Nah itu ada motor lewat situ, jalan kami itu. Nenek itu masih ada, kayak nggak ada yang aneh gitu, nggak ada yang lihat. Jadi kami beranikan lah, yuk semuanya aja jemput si ini gitu kan. Kami jemput dia. Di situ untung nenek itu udah nggak muncul lagi. Kami jemput lah sepeda yang tertinggal, sendal-sendal teman yang tertinggal di situ. Nah kebesokan harinya itu siang kami kumpul lagi.
Karena kan tahu kita kan kalau ada yang lihat nih sakit gitu kan, demam. Alhamdulillahnya nggak ada satupun yang Habis itu kena. nggak ada cerita-cerita maksudnya itu di komplek itu atau di jalan itu memang Nggak ada, karena mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang cerita tapi nggak seheboh yang kalau orang tua cerita, mungkin karena nggak percaya gitu ya bang ya. Dan besoknya itu kami nggak pernah mau lewat situ lagi bang. jalan itu. Iya, bahkan ada teman yang masih tinggal di sana, dia tuh nggak berani lewat sana karena sampai dari dulu sampai sekarang jalan itu nggak berubah, masih gelap, hening, sepi. Kalau kita lewat situ tuh kayak suara apapun nggak ada lah kecuali motor kita atau langkah kita. Jadi kalau di Jalan Pantai itu emang cukup banyak sih cerita-cerita. Jadi ada juga mobil hidup sendiri. Waktu itu di situ ya. Iya, di situ juga nggak jauh dari lokasi kami itu. Mobil hidup sendiri. Ini yang punya polisi. Mobil ini mobil kayak mobil jeep yang anak-anak bilang ini mobil penculik anak gitu kan. Jadi mobil ini hidup sendiri, jalan sendiri, Tak ada orang. tak ada orang. Berarti intinya di lokasi itu banyak kejadian aneh. Banyak kejadian yang aneh-aneh lah. Mungkin sampai sekarang kalau kita cerita sama orang-orang lama yang ada di sana. masih banyak cerita-cerita aneh di sana. Dan mobil ini itu kalau seingat aku dia ada nabrak, ngelindas anak-anak. Anak-anak itu meninggal. Dan seingat mereka semuanya, mobil itu memang dikunci rem tangannya sudah Itu dinaikkan. memang mobil nggak dipakai atau gimana? Mobil tuh dipakai bang. Cuman anehnya itu memang sering ada Sering ada kejadian kejanggalan aneh lah aneh gitu kan. Jadi mobil itu nyala sendiri, hidup sendiri. Ya itulah cerita-cerita waktu kecil yang menurut aku mistis lah gitu kan, atau aneh untuk diingat-ingat lagi.